Baik. Nah, aku awalnya mau nanya dulu deh. Boleh deh Kak perkenalan dulu ke audiens, mungkin ada yang nggak tahu, padahal sih udah banyak yang tahu ya seharusnya. Dari Kak Andre dulu. Kalau nama saya Andri Hakim, saya dulu kuliah S2 di Amerika, sekarang saya fokusnya lebih di saham sih, sehari-hari. Oke, kalau selanjutnya boleh Kak Raymond Chin. Ya, saya banyak evolusi, nama saya Raymond Chin. Kalau bercanda ini sekarang lagi cari istri, tapi kebanyakan kontennya tentang edukasi, bisnis, finance, ekonomi, dan teman-teman. Intinya bantu bikin masyarakat lebih pinter lah ya. Mantap. Itu dia kuncinya akan kita bahas hari ini. Kenapa saya hadirkan dua narsum kakak-kakak ini, karena adalah untuk menjadi influencer yang bukan cuma sekedar viral aja ya, tapi bisa impactful buat masyarakat luas. Betul. Oke, aku mau nanya dari awalnya. Background, tadi kan background singkat. Mungkin boleh dari Kak Andre lagi. Background secara luas, kenapa bisa jadi content creator tapi bagian finance gitu? Oke, sebenarnya awalnya emang saya dulu lulusnya sebenarnya bukan di bidang finance ya. Lulusnya saya dulu di bidang entrepreneur, wirausaha. Terus saya bisnis, sembari ada bantu orang tua juga. Nah, bisnis orang tua saya itu 2 udah IPO, sudah public gitu loh, udah ada di bursa saham gitu ya. Lalu akhirnya di 2017 saya memutuskan buat fokus di bursa saham gitu loh. Terus ternyata resultnya lumayan bagus, ternyata lebih cepat daripada saya berbisnis gitu loh. Nah, seiring waktu kenapa saya bisa jadi influencer, itu secara nggak sengaja sih, gara-gara saya dulu sering sharing sharing apa profitnya, sharing ke teman-teman gitu loh. Akhirnya banyak yang minta diajarin dong. Akhirnya awalnya saya ajarin gratis gitu loh. Lama-lama jadi rame ya, jadi secara accident jadi influencer juga gitu loh, seperti itu. Oke, itu backgroundnya. Terus sebenarnya accidentally ya? Accident. Jadi influencer. Betul. Cuma memang ada backgroundnya, walaupun memang awalnya nggak dari saham ya Kak? Ya, nah, betul. Kalau itu dari Kak Andre Hakim. Kalau Kak Raymond, apa sih awalnya bisa jadi, kalau kita bilangnya newsfluencer? Newsfluencer, educreator, dan educator, Tapi kayaknya kita itu berarti pas pandemi juga ya? Yes, sebelum pandemi sebenarnya, 2018-an lah kalau gue fokusnya. Soalnya kalau kreator-kreator dulu kan pas pandemi tiba-tiba bisnis sama panas lagi naik banget. Betul. Waktu itu aku bikin startup bareng 2 co-founder namanya Ternak Uang. Dan aku sebenarnya salah satu yang nggak suka depan layar. Jadi waktu itu accident juga. Dua-duanya accident. Sama nih. Orang introvert, computer science. Sama bro, gue juga. Computer science justru. Computer science justru dari dulu. Nggak ada hubungannya sama bisnis, finance, ekonomi, dan lain-lain. Tapi kan justru itu uniknya kan. Kok bisa dari kuliah yang jurusan A, tiba-tiba ngebahas jurusan B, jurusan C. Dan that's the beauty of internet ya sekarang ya. Kan kita growing up, aku growing up sebagai milenial ya, lihat sosok kayak Bill Gates, kayak Mark Zuckerberg, dan lain-lain. Jadi dari dulu kerjaannya tuh emang entrepreneurship, tapi di usaha di bidang digital. Untuk bangun agency, bikin produk, bikin startup gitu. Tapi akhirnya pas ride the wave, pas pandemi itu, sama nggak sengaja. Awalnya mikir, siapa sih yang bakal dengerin anakku? Iya. Tapi waktu itu coba aja. Dan nggak realize kalau dunia influencer ya, dunia media itu sebenarnya satu umbrella yang gede namanya attention economy. Attention economy itu salah satu ekonomi yang paling fastest growing di dunia sekarang. Karena kan kita lihat ya di generasi digital, di generasi media, semua tuh bisa dibilang hidupnya tuh nggak di dunia nyata, hidupnya tuh di layar. Jadi siapapun yang dapat attention, dia yang bakal dapat ekonomi ke depannya. Nah, waktu itu nggak sadar. Tapi kayak banyak content creator ya, pas kita mulai dari hal kecil, terus lihat komen-komen, kok ini membantu, ini kayak yang minta Iya, betul. Kok kayaknya ini salah satu platform di mana aku bisa kontribusi. Dari dulu kan udah ajaran dari orang tua, kalau mau ngelakuin sesuatu tuh kalau bisa yang kontribusi ke masyarakat. Terus akhirnya keterusan. Jadi backgroundnya itu sih dari computer science, pengusaha, bangun startup, sempat dijual, sempat balikin duit investor juga puluhan miliar karena orang suka cerita kayak gitu. Dan setelah dapet positifnya, akhirnya kalau kelanjutan, keterusan gitu. Jadi, ternyata marketnya juga besar, market orang yang mau belajar finance ternyata lumayan luas ya. Ternyata lumayan luas. Iya, betul. Sebenarnya Indonesia itu masyarakatnya nggak terlalu suka konten edukasi sebenarnya gitu. Iya. Tapi karena kemarin ada pemantiknya pas masih ada marketnya jadinya. Ada marketnya iya, waktu itu. Betul. Karena orang nggak rame gitu kan. betul. Nah, Kak tadi ngomong-ngomong soal konten edukasi, kita ke Kak Andri dulu sebentar nih. Karena kan kakak ini khusus soal ekonomi dan saham. Tadi ngomongin soal konten edukasi, orang-orang tuh kayaknya pengennya yang gampang aja gitu kan. Nah,
Tapi kayak seberapa penting sih menurut kakak ilmu pengalaman itu istilahnya isi otak kita ini berpengaruh sama konten kita gitu loh. Karena orang-orang cuma pengen cepet viral, cepet terkenal, dapat duit, tapi sebenarnya kontennya let's say nggak mutu gitu. Iya, menurut saya sih penting banget ya karena kalau kita mau ngajarin, mau edukasi orang kan kita harus ada skillnya dulu ya. Nah, kebetulan yang beda saya dari influencer saham lainnya, saya tuh lebih fokusnya tuh sebenarnya ke bisnis gitu loh. Jadi saya menitik beratkan misalnya cari sahamnya itu saya lihat dari fundamental perusahaannya, background perusahaannya, lebih ke arah sana sebenarnya gitu loh. Jadi udah gitu ya saya ajarin orang. Jadi saya tuh nggak, kan misalnya kalau influencer lain mungkin ada yang technical, ada yang lihat candle-nya, tarik garis tuh saya nggak ke sana gitu loh. Saya lebih pendekatannya ke perusahaan karena emang background saya tuh dulu dari bisnis dulu gitu loh. Dari bisnis baru ke saham gitu loh. Jadi penting banget lah ilmunya harus ada gitu loh. Tapi menurut kakak susah nggak sih ngajarin orang-orang audiens kita nih di negara kita ini ya untuk memberitahu kalau misalnya ya intinya pada dasarnya harus belajar dulu gitu. Sebenarnya kalau dibilang susah sih enggak ya. Sebenarnya tuh berinvestasi saham itu sebenarnya sama kayak kita berbisnis sehari-hari sebenarnya gitu loh. Jadi misalnya ada saham yang besar itu sebenarnya semua perusahaan publik yang ada di bursa saham itu sebelumnya itu dia perusahaan private, perusahaan kecil juga awalnya. Nah jadi sebenarnya ilmunya tuh sebenarnya mirip lah sama kita berbisnis gitu loh, nggak jauh beda lah. Nah gitu. Kalau itu tadi dari Kak Andri, kalau dari Kak Raymond aku mau nanya nih misalnya kan jadi newsfluencer, content educator itu tuh cukup sulit ya, tapi gimana meyakinkan orang kalau yang misalnya kakak bilang itu nggak hoax, kakak nggak cuman sekedar menggiring opini orang-orang sesuai apa yang kakak mau, tapi apa yang kakak utarakan di konten itu adalah suatu hal yang benar gitu. Jadi emang dilemanya di Indonesia gitu soal konten edukasi. Sebenarnya dari dulu lah konten edukasi itu nggak sediminatin dibanding konten entertainment. Konten yang fakta, konten yang dalam daging itu tuh nggak semenarik itu dibanding konten entertainment. Karena ya ada datanya juga kan sekarang attention span orang gara-gara apalagi generasi muda yang udah lahir udah lihat HP ya. Attention span-nya tuh makin lama makin pendek. Buat teman-teman yang nggak tahu attention span tuh batas berapa lama sih orang bisa fokus gitu. Jadi challenge-nya di konten edukasi gimana cara kita kemas itu jadi lebih menarik gitu loh. Dan kalau misalnya lebih menarik buat audiens, nggak jauh-jauh dari gimana cara mancing emosi. Makanya ngerti kan kenapa banyak banget orang sekarang pengen instan soalnya. Orang pengen instan. Dan orang yang pengen instan biasanya itu memproses pikirannya tuh lebih pendek dan lebih banyak memproses emosi. Jadi kebayang banyak orang lebih cari clickbait-nya. Misalnya kita mau nyampein edukasi tapi harus sedikit ada tanda kutip flexing-nya. Habis itu sedikit harus ada tanda kutip kontroversinya gitu. Terus di dalam kontennya juga harus dipisah antara fakta sama opini gitu. Kalau ngomong fakta kan sebenarnya justru yang matters adalah gimana cara bikin orang bisa berpikir kritis. Dan berpikir kritis itu mempertanyakan hal-hal dan banyak opini-opini yang beredar. Kalau ngebalance gimana cara ngebandingin fakta sama opini, ya sebenarnya dari awal harus sudah di state bahwa ini tuh data-datanya, ini faktanya, ini opininya. Tapi ujung-ujungnya fakta sama opini itu dikemas biar orang bisa berpikir kritis. Dulu pas 2023 kalau nggak salah, 2024, menang awards di TikTok, platform yang notabene orang nggak suka belajar sebenarnya kan, karena orang cari dumb fun kan. Tapi salah satu yang di mention sama naratornya waktu itu pas terima award, Raymond itu beda karena setiap konten yang dikeluarin itu coba selalu ada kutipannya, selalu ada datanya, selalu ada faktanya. Dan ini juga di make clear pas pertama kali bikin konten, bangun kan langsung sebagai pebisnis ya bikin konten tuh langsung bikin organisasi. Oke, ini ada divisi ini, ada divisi ini, khusus untuk researcher sama scriptwriter guys, selalu cari kutipan yang berdasarkan fakta, selalu cari data yang mendukung opini ini. Karena kalau misalnya kita terus keluarin business claim dan lain-lain, ujung-ujungnya kita bakal selalu berantem di ranah emosi. Siapa yang paling berani, siapa yang paling tegas, siapa yang paling berani maki-maki orang gitu. Nah itu dari dulu tuh sebenarnya bukan DNA-ku. Aku pengennya tuh yang kalau bisa ada unsur positifnya dan ada fakta yang jadi pegangannya. Jadi nggak semuanya opini. Cuma susahnya ya emang di Indonesia attention span pendek. Jadi kita harus kreatif, kayak kompromi lah. Sedikit clickbait, sedikit apa, atau kalau nggak orang nggak nonton. Karena di TikTok saingan lu yang joget-joget kan Bro ya? Saingannya tuh yang 1 detik, 2 detik pertama langsung, hook banget gitu. Sedangkan kalau edukasi kan harus 10 menit, nonton full gitu kan. Betul. Kalau tadi Kak Raymond ada tim researchnya sendiri, kalau Kak Andri itu sendiri atau ada tim? Saya juga ada timnya juga. Oke, tapi tetap yang ngelit
kakak berdua sendiri Betul. atau gimana? Pasti. Oke, jadi mereka kasih laporan, terus nanti kalian yang QC gitu ya? Yes, isi Yes, laporan. benar. Oh, oke. Nah, terus bagaimana kalian bisa, pasti kan berarti yang menilai kakak-kakak sendiri dong? Iya. Nah, apa sih yang menilai kalau misalnya, oh ini kerja tim gue tuh benar, ini enggak, apa balik lagi ke kalian atau kalian tetap menerima opini mereka gitu? Kalau saya hire ada lead-nya, ada Oh, oke. leadernya itu bakal kontrol semua orang-orang desain, orang-orang Oke. konten, orang-orang yang cari newsnya itu ada satu leadernya. Nah saya sebenarnya cuma manage si leader ini aja sebenarnya. Oke, Gitu. oke. Jadi Kalau- ya jadi ada susunannya lah, kayak sama kayak Oke, perusahaan oke. seperti Iya, biasanya iya, seperti iya. itu. Kalau Kak Raymond? Susahnya gini ya challenge-nya, kalau sebagai influencer, dulu sempat benar-benar mau systemize jadi layaknya media, layaknya perusahaan. Tapi ternyata di beberapa segmen atau beberapa konten itu nggak bisa benar-benar dilepas, karena analoginya thought prosesnya, proses analisisnya, proses storytellingnya itu tuh masih ada di sini, ada di kepala. Iya. Jadi semaksimal-maksimalnya kita bisa ngedelegasi sistem itu, tetap bumbu yang bikin identitas seorang diri itu unik, itu tetap orangnya. Iya. Karena orang bilang kan kayak cara pembawaannya, cara dia kok kepikiran ya angle ini ya, kok kepikiran nanya ini ya gitu. Nah itu tuh tetap mau nggak mau tuh harus dari pribadi gitu. Iya. Contoh kalau aku kan pribadi ngeanalisa sebuah isu itu biasanya karena dari pengalaman pribadi juga. Iya. Contoh pas ngejalanin startup, terima fundraising, balikin duit, terus sempat involve di beberapa project-project sosial, itu kan ilmu yang nggak banyak orang tuh bisa ngalamin gitu loh. Mungkin mereka harus berkarir dulu lah baru bakal ngalamin. Nah ternyata ilmu itu jadi kayak kacamatanya untuk bisa ngebahas angle sebuah isu dengan angle yang berbeda. Iya. Jadi memang ada Butuh penting, pengalaman bisnis lah, ada pentingnya Betul. konten tuh harus dari praktisi dulu. pengalaman betul Iya, betul. iya, Karena iya. menjadi praktisi, karena beda nih misalnya kalau jadi langsung ada konten terus main baca aja gitu. Iya. misalnya. Iya. Kalau scriptwriternya, produsernya itu jago dan mereka udah punya pengalaman di sana, of course itu langsung bisa diotomisasi. Iya. Tapi kalau untuk yang kreator-kreator kita kan bisa dibilangnya kayak homeless ya. Iya. Jadi kita berjuang sendiri nih gitu. Di lautan banyak orang trying to rebutan attention. Iya. Yes. Jadi kita harus selalu tambahin bumbunya ya, apalagi selain dari pengalaman kita pribadi gitu. Selama intensi dari kita bikin konten itu ya sesuai sama tema hari ini, Hari Kebangkitan Nasional kan. Iya. Kalau nggak salah tentang penjajahan, Iya. ya, penjajahan kita harus fight back gitu. Fight back. Nah zaman Iya, iya. sekarang penjajahan itu udah nggak fisik. Iya. Penjajahan pasti dalam Ekonomi, udara. uang. Ekonomi, Betul, data, drone lah, Yes. submarine Benar, lah dan benar, lain-lain. benar. Jadi kita sebenarnya bisa aja nggak sadar sekarang kita lagi di masa penjajahan. Iya, iya. Siapa yang mendapat attention dan bisa menjajah pikiran itu sebenarnya yang bakal dapat ekonomi masa depan. Nah, makanya orang-orang kayak kita tuh mesti ada idealismenya lah. Iya. Kita harus ada idealismenya, kita mau nyampein sesuatu yang positif dan mau nggak mau itu tetap harus ada dari kepala kita sendiri sih. Karena emang hatinya ada di kita. Gitu. Iya, Kenapa iya. kita mulai konten? Nah, tapi kalau kakak berdua ini membuat konten, niat awalnya banget itu apa sih tujuannya? Kayak emang, tadi kan memang awalnya accident ya, cuman maksudnya pada akhirnya ketika sambil berjalan itu tujuannya apa pada akhirnya gitu? Kalau saya awalnya tuh saya edukasi, emang suka sharing. Awalnya tuh buat ngajarin keluarga dan temen. Oh, oke. Awalnya tuh bener-bener pure gratis, saya ajarin gratis buat ke keluarga-keluarga dan temen gitu loh. Iya. Nah terus awalnya saya ajarin gratis, terus mereka undang teman-temannya. Iya. Mereka dari teman ke teman jadi rame gitu loh. Dari rame akhirnya saya cuma ngajarin sekali itu di 2020 yang gratis ya. Udah gitu saya baru ngajarin lagi tuh di 2002 akhir. Oke. 2002 akhir karena banyak yang minta, ajarin lagi dong, ajarin lagi gitu. Karena kan teman-teman saya juga portfolionya mulai bertumbuh gitu Iya. kan, mulai sampai beli-beli mobil sports car mewah gitu. Wow. Jadi banyak yang minta lagi. Nah akhirnya Iya, dari iya, situ iya. yaudah deh saya iseng lah, yaudah saya bikin berbayar ajarinnya 5 juta tadinya gitu. Ternyata ada demand-nya gitu Oh, loh. ada ya? Ada demand-nya. Jadi Oke, oke. ya accident lagi juga gitu loh. Accident ternyata rame iya, juga iya, iya. gitu sampai sekarang. Oke, kalau Kak Raymond, tujuannya apa dengan seiring berjalannya itu dari Kalau accident awal-awal sih nggak bohong ya, pasti Accident sih ya. accident, tapi lama-lama lihat opportunity komersilnya. Iya, Oke. iya, Iya. iya. Kita kan lihat ya, nah, influencer ekonomi itu lagi gila banget sekarang. Iya. Ada datanya, pokoknya secara runtutan lebih dari 70% brand, konsumen dan lain-lain akhirnya membuat purchase atau kebiasaan membeli itu karena social media, Iya. karena influencer. Jadi awalnya tuh udah tahu ada bibit-bibit itu kan. Nah tapi waktu itu jadi kayak nginget masa-masa kecil lah. Kayak dulu tuh aku bukan orang ambisius sama sekali, tapi gara-gara parents mereka bilang kayak
kalau mau ngelakuin sesuatu gitu, ujung-ujungnya sehebat-hebatnya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Waktu itu mikirnya cara bermanfaatnya bukan dengan konten, karena nggak kepikiran, ya konten buat cari duit aja gitu dulu kan. Ternyata dari konten itu kayak snowball lah, pelan-pelan ngeliat orang merasa terbantu. Yang video yang aku nggak ngerasa itu berguna sama sekali ya, kayak video tentang sharing freelance dan lain-lain itu kayak ya udah cetek kalau di perspektif kita. Ternyata dapat feedback, orang tuh ngerasa terbantu. Kayak sama deh, semua roadmapnya orang content creator itu karena dapat feedback positif, kita lanjut karena dapat feedback positif, kita lanjut. Kita nggak terlalu planning panjang gitu. Nah, concernnya tuh attention economy itu pedang bermata dua. Jadi kalau orang-orangnya punya intensi sama aksi yang bagus buat edukasi, pelan-pelan market tuh bakal ke edukasi. Tapi dengan jutaan, ratusan juta atau miliaran orang di dunia tuh matanya tuh kelem ke HP gitu. Apa yang mereka konsumsi itu jadi kayak mindset mereka jangka panjang. Nah itu yang kita kayak fight terus-terusan lah. Kita mau impact positif, tapi kok kayak sia-sia ya. Yang lain kok mau coba impact negatif. Salah satu contohnya kasus judol. Mereka kan rame lagi. Siapa tuh ex-menteri? Kita nggak usah sebut ya. Tapi kita udah tahu itu buruk. Bayangin ya, kita udah tahu itu buruk. Di tahun lalu 900 triliun transaksinya. Tahun ini diperkirakan 1.200 triliun. Kok malah ngembang? Padahal udah diedukasi Padahal juga udah ya. diedukasi Udah diedukasi gitu. ya, tapi tetap nambah. Jadi bener-bener dilemanya attention economy itu kayak gitu. Sebenarnya kadang orang tuh nggak ngeliat substansi. Orang ngeliat yang penting yang mana yang rame itu jadi faktanya. Itu untuk mayoritas orang. Jadi kayak ya kita walaupun cuma setitik kecil lah untuk orang-orang yang benar-benar mau edukasi di Indonesia, tapi ya butuh lebih banyak orang-orang kayak yang punya intensi itu. Dan ya dilemanya kayak gitu sih sekarang. Yang intensi baik harus lebih banyak daripada Harus yang buruk lebih banyak, ya. tapi masalahnya yang intensi Karena yang buruk juga banyak. Nah, caranya ngelawan itu gimana? Kalau misalnya ini kan dua konten berbeda nih. Kalau kita ke Kak Andre dulu deh. Banyak orang misalnya ngasih tahu nih lagi saham kemarin, oh pemerintah tuh gini-gini, tiba-tiba saham buyar. Itu sempat Maret kemarin kan. Turun, Saya sendiri juga baca portofolio. Aduh kayaknya mending gak usah dibaca deh nih portofolio gitu kan. Ya, gimana sih cara Kakak sebagai content creator itu untuk ya tetap mengedukasi kalau ada sebagian orang yang ngomong begini sebenarnya nggak begitu kok. Yang benar tuh ini harus berilmu itu gimana? Nah kalau saya edukasi sebenarnya. Contoh misalnya yang April kemarin kan saham tuh turun gara-gara tarif dari Trump gitu kan. Saya bilang itu sebenarnya saham yang kalian beli, yang kalian pilih itu sebenarnya kalau yang fundamentalnya bagus ya, itu udah bener, pilihannya udah bener. Cuman kebetulan marketnya aja yang lagi jelek gitu loh. Jadinya dia turun gitu. Cuman kita harus ambil posisi. Misalnya kalau yang tadinya trading mungkin cut loss atau misalnya kalau yang fundamentalnya bagus, kalau kita investing ya kita harus average down, harus ada money managementnya gitu loh. Saya ajarin di situ money managementnya. Kalau udah ada manajemennya, begitu marketnya recover itu kita balik untung lagi gitu. Nah, karena kan banyak orang FOMO ya dengar berita kemarin pemerintah ini atau kayak si Trump langsung mereka cepat-cepat jual, ambil keputusan panik, iya gitu loh. Betul. Justru jangan panik, justru contohnya waktu kemarin ada sempat di bursa kita juga ada trading hold gitu ya, dihentikan marketnya. Justru saya bilang ke teman-teman saya ini time to buy gitu loh. Sejujurnya jantung saya juga kemarin berhenti. Iya, time to buy betul. Saat semua orang takut tapi fundamental perusahaannya tetap bagus, disitulah kita beli, dapat barang paling murah gitu loh. Tapi justru susah karena nggak beli sih paling Kak? murah itu paling untung paling gede. Untuk ngasih tahu orang-orang kalau ya maksudnya mau ngasih tahu yang sebenarnya tuh susah nggak sih ke orang-orang Indonesia? Sebenarnya nggak susah sih, tergantung dia mentalnya tuh udah di mana gitu. Kalau misalnya teman-teman saya atau member-member saya yang udah saya training, udah saya ajarin, biasanya tuh mereka udah ada mentalnya gitu loh. Biasa mungkin yang takut itu yang baru ya, baru masuk ke bursa saham, nah mungkin dia belum pernah ngalamin ini kan. Nah, karena di pertama jadi mungkin bikin dia takut gitu loh. Tapi kalau yang udah ngalamin di 2020 sih, wah ini opportunity, bisa beli di harga murah gitu loh. Nah, sekarang contohnya misalnya setelah recovery ini cuma dari bulan April ke Mei, satu bulan tuh ada saham yang untungnya tuh udah 50%, 70% dalam satu bulan loh. Gitu. Justru makanya pas jelek itu adalah opportunity sebenarnya. Oke. Nah, berarti balik lagi sebenarnya musuh content creator sebenarnya adalah buzzer. Buzzer. Ya, buzzer. Nah, gimana kalau Kak Raymond, gimana cara melawan berita-berita dari buzzer gitu? Tadi tuh sebenarnya benar, kalau ngomong hal yang benar itu nggak susah. Tapi untuk hal yang benar nyampe ke banyak orang itu susah. Itu susah. Karena kan kita kayak lawan-lawanan arus ya. Bisa dibilang attention economy itu kayak noise-nya tuh banyak banget. Kadang satu ditarik ke entertainment, satu ditarik ke drama dan lain-lain gitu. Harapannya sebenarnya best case skenario-nya itu kalau pemerintah turun tangan. Pemerintah, tadi kan sebenarnya harusnya sama Ibu Menteri ya. Pemerintah itu sebenarnya simpelnya punya judul ya, misalnya judul. Judul itu kan kalau secara teknis, aku kan orang IT gitu.
harusnya buzzer judul, lu upload di YouTube juga nggak? Enggak. Yang Nah, di YouTube itu lagi rame dan hampir semua kreator YouTube setiap upload video komennya tuh salah judul. Iya, Oh termasuk iya, kita. betul. Termasuk kita nih. Kita juga. Kalau baru. Ada, gue juga Always. ada ya. Betul. Terus kan sempat mikir ya, apalagi sekarang ada teknologi ya, ini nggak bisa dihentikan ya gitu. Kalau secara bahasa teknis ya, misalnya kayak DNS level blocking, deep packet inspection, Yes, terus kayak yes, AI yes. powered crawler gitu. Sekarang masyarakat tuh gampang banget bisa akses yang seharusnya ilegal dan itu gampang Yes, banget. yes. Kita tinggal tinggal terus bisa akses. Nah itu tuh sebenarnya harusnya ada atensi khusus. Pertama dari pemerintah, dari sektor pemerintah tuh harus punya apa ya namanya komitmen, Iya. sama taruh orang-orang yang memang kompeten dan apakah ini ada unsur politisasinya nih. Kalau biasanya hal-hal yang terjadi ini yang buruk bukan karena nggak bisa diberesin, tapi apa diperbolehkan untuk itu terjadi. Dan itu kan ya kita jangan berkonspirasi. Sebenarnya mau atau enggak? Mau gitu. atau enggak? Kalau gitu. mau bisa. Kalau bisa soalnya pasti bisa. Iya. Nah, tapi ya realitanya kayak gitu kan. Oke, anggap kita nggak bisa oprek-oprek lah, itu pemerintah punya fokusnya mereka sendiri. Tapi di satu sisi sektor swastanya itu yang sedih itu kayak gini. Orang jahat tuh gampang untuk misalnya 10 atau 100 orang di satu ruangan untuk bergabung. Yuk kita ngelakuin satu yang gede. Kenapa? Soalnya dikasih satu goal yang simple. Everyone mau make money nggak? Mereka langsung angkat tangan. Mereka langsung bergabung. Tapi kalau orang baik, orang yang analoginya pengen kebenaran, masing-masing tuh punya idealismenya. 10 orang aja dikumpulin di satu ruangan, mereka belum tentu mau bergabung. Karena punya nilai-nilainya sendiri. Nah, susahnya adalah arus yang pengen edukasi secara tulus itu tuh sekarang memang lebih dikit daripada arus yang pengen just instan dan making money. Kayak instan cepet gitu kan. Iya, jadi Iya. harusnya swasta yang bagus-bagus itu bergabung, tapi pemerintah juga support dan menginsentifkan. Jadi kalau sekarang ya udahlah ride the wave aja, we do what we can. Iya. Ujung-ujungnya kita nggak bisa worry tentang apa yang kita nggak bisa kontrol. Jadi sebagai kreator ya udah deh, kita punya platform, YouTube hampir 3 juta, Instagram 1 juta, TikTok 2 juta, ya udah kita fokus di sana aja. Terus ya berdoa mungkin ya. Tadi bener ngomongin ride the wave, berarti intinya ada wave tentunya di setiap content creator dong untuk konten masing-masing. Kalau dari Karyawan dulu deh, apa wave-nya terbesar selama menjajaki dunia perkontenan ini? Hoki, jujur, paling hokinya itu pas pandemi. Orang nggak nyangka tau, pas pandemi kan semua turun, tiba-tiba ada satu sektor yaitu financial sector. Dan itu kakak bukan cuma dari sosmed, startup fundraising gila-gilaan, walaupun sekarang kan overvalued ya. Terus tiba-tiba ada NFT lah, dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa dibilang bahasa teknisnya inflection point. Tiba-tiba ada kesadaran massal bahwa interesting nih ya financial market gitu. Dan itu jadi bercabang ke hal-hal lain, orang mau belajar, orang banyak waktu di rumah dan lain-lain. Kalau orang ngantor kan biasa banyak distraction. Jadi salah satu wave paling gedenya, yang selalu gue bilang ke teman-teman ya, kalau setiap ada krisis atau dunia lagi nggak baik-baik aja dan lain-lain, justru itu opportunity-nya. Iya, setuju. Justru karena bahasa resminya ya, setiap ada pergejolakan gitu lah, ada perubahan yang drastis. Ada namanya asimetri informasi. Ada gap nih. Yang sebelumnya orang udah tahu biasa-biasa, tapi makin dunia hancur, gapnya tuh makin luas. Dan semakin luas gapnya, ya namanya kita bisnis lah. Bisnis kan selalu cari opportunity. Opportunity tuh selalu dilihat dari supply demand gap. Seberapa jauh nih gapnya? Nah, kalau orang-orang kayak kita ya, waktu itu kalau aku jujur hoki. Mulainya bener-bener pas pandemi. Dan nggak ngerasain kayak kreator-kreator lain yang pas market biasa-biasanya berusaha edukasi itu berdarah-darah banget. Tapi kemarin karena wave-nya ada, ya harus di-capture gitu loh. Nah, kalau bisnis kan juga selalu bilang timing matters banget gitu. Karena timing matters ya itu salah satu wave paling gedenya sih. Tiba-tiba satu Indonesia mau belajar, itu kan kejadian langka ya. Betul. Kejadian langka. Kalau Kak Andri gimana? Kalau menurut saya memang saya setuju sih itu timing itu sangat penting ya. Di COVID itu timing buat edukasi kayak finance itu lagi bagus banget. Menurut saya kan bisnis itu ada kayak blue ocean, ada red ocean, ada black ocean gitu kan. Mungkin kalau yang red ocean itu udah yang abu-abu yang udah susah gitu. Black ocean tuh yang bisnis yang udah sunset. Nah, ada juga yang blue ocean tuh bisnis yang lagi rising. Nah, itu di 2020 itu bisnis konten finance itu lagi rising gitu loh. Nah, jadi ya kebetulan memang kita riding the wave aja gitu loh. Berarti kakak-kakak ini oportunis ya, bisa melihat kesempatan yang baik. Secara accident lah. Jadi bukan oportunis, hoki ya? Luck matters a lot. Iya. Orang
Cuman kita harus ada skillnya juga buat Iya, nangkep opportunity betul. itu kan. Hoki itu timing sama persiapan. Iya. Karena kita ada persiapannya, bayangin kalau misalnya kita Udah ready belum ada itu jadinya. kan, jadi kita nggak bisa ambil opportunity Yes, itu. Iya, yes, iya, yes. iya. Jadi buat kebanyakan orang, wah ini hoki nih, ini hoki. Iya benar hoki, Hoki, tapi ada- karena ada persiapan. Iya, Iya, udah ngerti. Yang disalah Gitu. tangkap sama mayoritas orang nih, apalagi mau bangkit nih, ini kan saatnya bangkit lewat konten positif gitu. Iya. Tetap harus ada aspek persiapannya. Yes, Oke. yes. Which is mereka harus kerja keras dulu, mereka harus belajar dulu gitu. Kalau mereka nggak ada aksi-aksi itu terus Betul. berharap hoki, it will not happen. Misalnya Tetap harus ada ya perjuangan orang jelek-jelekin, oh ini mah kebetulan aja hoki generasi COVID, tapi kan harus ada Iya. skillnya juga. Harus gitu ada loh. skillnya. Kalau nggak Iya, kita iya, nggak bisa iya. nangkep kan opportunity-nya nangkep, kan. nggak bisa Seperti nangkep. itu. Setuju. Oke, terus aku mau nanya nih, tadi kan udah ngomongin soal background-nya, terus Iya. bagaimana kalian menangkap opportunity-nya. Tapi ada apa aja sih tantangannya, atau misalnya kayak, let's say ancaman mungkin, atau tantangan terbesar selama berkonten ini? Kalau awal-awal mungkin karena orang belum kenal, tantangannya mungkin haternya banyak ya. Kalau Iya. gua, Benar. Oh, gue hater juga tuh sampai banyak sekarang banget. sih banyak sih. Iya, iya. Finance Hater ada hater juga ya? Itu banyak, Oh, banyak. banyak. Kan, wah ini anak baru kemarin sore nih kok. Nah iya kayak gitu Iya tuh kan banyak yang merasa lebih Pasti, pintar, background pasti. sekolah mungkin bisa sampai S3 Ya, profesor. atau misalnya gitu-gitu. kalau saya kan di saham gitu kan, Iya. ada yang mungkin udah di bursa saham 10-15 tahun gitu loh. Kakak baru Sedangkan saya 2017. Iya, Iya. 17 baru. Mungkin waktu 2020 baru 3 tahunan Iya, kan. iya, iya, iya. Ya, orang ini kan anak kemarin sore gitu loh. Cuman ya saya returnnya lebih tinggi gitu daripada yang mereka. Jadi sebenarnya sih nggak menentukan yang lebih lama artinya lebih bagus gitu ya bro Iya, ya. benar. Bisa aja kita lebih paham jadinya kita bisa lebih surpass. Balik yang lagi soal orang-orang yang pahamnya udah itu lama. ya kak? Yes, Oke, yes. oke. Kalau Kak Raymond, kayaknya banyak nih. Sering dulu pas lagi aktif-aktifnya ya, aktif tanda kutip adalah sering bahas yang kontroversi. Yes. Banyak tuh chat random ke Hater-hater WA. ya? Bukan hater, Oh bukan hater. ancaman penjara. lah. Waduh, Oh, aduh. ini lebih serem lagi. Iya, iya, iya. Nah tapi ini harusnya itu nggak resmi, karena gue juga dikasih tahu ya kalau tiba-tiba ada WhatsApp datang yang profile picture-nya dari Mabes lah, dari mana lah, itu orang pengen iseng Scam aja ya? gitu. Scam Oke. ya, takut-takutin ya. Karena sih Iya, scam gitu loh. Tapi zaman sekarang gue juga scam banyak loh bro. Nah, Sampai dia pakai AI, kesannya gue ngomong jualan sesuatu, padahal bukan gue. itu dia, gue juga banyak banget. Banyak Sampai kan? sekarang hampir Oh gue setiap pernah hari lihat ada DM. iklan lu, iya iya. Pokoknya investment Iklannya apa terus kayak Raymond Chin gitu ya. Menarik dia Tapi tantangan bukan ini. lu. percaya ya gitu ya. Iya, Padahal iya, dari iya. dulu tuh aku ajarinnya ini tuh jangka panjang. Iya. It's a long game. Apapun yang mau yang impactful itu tuh pasti harus jangka panjang. Yes. Orang harus bisa bertahan jangka panjang. Dan kebanyakan zaman sekarang tuh orang karena expect-nya instan dan lain-lain. Jadi mereka gampang kemakan hoax, gampang Iya. kemakan Oh, sama oke. scam. Iya. Termasuk mungkin buat teman sepantaran ya yang di edu creator ya. Mereka tuh berusaha untuk ngelakuin something good, tapi karena nggak bagus, mereka nggak tahan, terus udah mereka nyerah gitu loh. Oke, oke. Sayang, yang bagus-bagus tuh gampang nyerah cepet gitu loh. Makanya mungkin challenge-nya kita harus surround diri kita ke komunitas-komunitas Ya. sih. Kayak teman-teman yang punya struggle yang sama, dan apalagi buat teman-teman yang nonton ini dan baru memulai gitu. Karena Harus itu ada passionnya juga menurut gue ya. passion harus ada. Oke. Jadinya dia jalanin terus walaupun lagi jelek gitu loh. Benar, tapi ini klarifikasi, passion itu bukan hal yang kita suka ya. Iya. Passion itu diturunin dari kata Greek, pasio, artinya to suffer. Oke. Karena satu hal yang kita rela sampai menderita gitu Oke. loh. Dan why-nya kita udah cukup kuat. Nah kalau passionnya kuat, orang bisa jangka panjang. Tapi untuk ngebantu, kita butuh komunitas sih. Komunitas yang kalau bisa, ya misalnya coba difasilitasi negara, atau difasilitasin sama perusahaan-perusahaan gitu. Kalau enggak, percaya deh, yang bahasanya kan bad actor. Bad actor tuh orang-orang yang punya intensi buruk di market yang cuma pengen cuan, memperkaya pribadi, itu jauh lebih banyak. Lebih banyak. Jauh lebih banyak. Oke. Dan mereka punya akses ke capital, akses ke network, bahkan ke lobbying gitu. Dan susahnya ya kita melawan arus itu Iya, sekarang. oke. Padahal timeline kita untuk Indonesia Emas tuh pendek banget loh. Bentar lagi kita udah puncak produktivitas warga kita. Betul. Bayangin kalau pas produktif, mereka nggak fokus ke hal yang positif, sama nggak ada lapangan pekerjaan yang bisa nyerap mereka. Wah udah, kita kelewatan jendela. Kalau kelewatan jendela, justru sebelum kita naik aja kita udah turun. Kayak negara-negara maju ya. Jadi pas Indonesia populasinya Mas gimana nih bro? katanya kan cemas. Aduh, Gue dalam hati sih pengennya emas. Kayaknya masih ada kesempatan. Iya. semuanya berharap seperti itu. Semuanya berharap, tapi ya mungkin satu aspek pentingnya juga ya. Sosmed itu kita di internal tuh kan setiap hari kerjanya sosmed. Tapi kita realize doom scrolling yang orang Endless scroll Iya. ya. endless scrolling, itu ternyata salah satu faktor paling berbahaya sih. Yes. Karena selain dari itu cuma masukin info-info negatif, Iya. ya kan yang dipushin kan misalnya yang kontroversi yang negatif.
itu tuh bikin kita nggak fokus, bikin kita punya pandangan yang nggak Gampang ke optimis. distract kali ya. Gampang ke distract. Yes. Nah padahal sekarang itu periode dimana kita harus fokus dan ya sekarang gue coba yang lebih positif gitu loh. Iya, Itu iya. bahaya sih, perlu ada sosialisasi sih menurut aku Nah, sih. kalau tadi soal tantangan kan, tapi gimana cara kita sekarang bahas cara meng-counter. Kita dari country lagi deh. Gimana cara kakak meng-counter misalnya ada orang ngomong kayak gini, ya lo kan bisa kayak gitu karena misalnya background keluarga, privilege. Itu paling ya, sering juga. ya. Paling sering. Udah kebal. Bagaimana kayak. cara meng-counternya dan maksudnya kan bisa sebesar ini sebagai content creator tuh butuh usaha gitu. Iya, Cuman betul. orang hanya melihat ketika sudah jadi. Iya. Benar. Gimana betul, sih cara betul. nge-counter itu? Kalau saya sih tutup kuping aja ya, nggak usah Oke. dengerin, nggak usah dengerin yang negatif gitu. Fokus aja, kita fokus, pokoknya kita lakukan yang terbaik, hasilnya pasti ada gitu loh. Kalau yang negatif, bahkan kalau misalnya kayak di forum-forum saham gitu, setiap hari yang ngomongin saya yang negatif itu juga ada gitu loh. Tapi ya udah, selama yang positifnya juga lebih banyak, ya nggak usah denger sih. Yang penting niat kita tuh tulus melakukan yang baik lah, yang terbaik seperti Oke. itu. Kalau Kak Sama sih. Kayak Masa dengerin underrated kalau sih saya, ya. biasanya untuk teman-teman yang baru mulai. Soalnya kan mama kemarin tuh bikin program Ramadan kan. Terus mama naik daun. Nah, Mama tuh konvensional banget kan, namanya orang tua kan. Oke, Orang tua iya. tuh nggak sosmed ya udah cuma buat konsumsi aja. Hal pertama yang aku bilang, Ma kalau misalnya mau coba sampein kebenarannya, pasti bakal selalu ada yang ngejelekin. Iya. Pasti bakal ada selalu yang hate, bakal ada yang berusaha untuk jatuhin. Jadi justru 1 minggu pertama itu bukan tentang, Ma ini cara bikin konten yang bagus nggak, tapi persiapin mentalnya, badainya itu. Ya percaya atau enggak, bisa dibilang kan Gen Z yang banyak jadi content creator pas kemarin Iya. pandemi itu ya. Mungkin ini analisa pribadi ya, mungkin 3 dari 5 yang ujung-ujungnya gede di sosmed itu tuh sempat ngelewatin periode kita bilangnya soft depression kali ya. Karena lu bayangin ya, orang-orang tuh belum mature secara belum emosional. matang ya. Mereka langsung dilempar ke sosmed, which is menurutku adalah salah satu medan perang yang paling berbahaya untuk mental. Iya. It's very bad for mental health kalau misalnya kita nggak Karena punya banyak cara keyboard untuk kontrol. warrior-nya kan? Banyak keyboard Iya. warrior-nya, banyak buzzernya dan lain-lain. Apalagi kalau dia banyak nyenggol orang, bad actor-nya tuh jahat banget loh. Iya. Dia benar-benar bisa ngirim bisa dibilang kayak strategi psikologis. Oke, kita tanam di sini dan mereka tuh benar jahat gitu loh. Iya. Jadi first kalau untuk counter ini sama kayak prinsip investing lah. First rule of making money adalah don't lose money. Iya. Ya kan? Kita jadi harus bangun defense-nya dulu. ya. Kita harus make sure kayak kita sendiri udah yakin sama apa yang kita mau share, apa yang jadi strategi kita jangka panjang. Baru kalau misalnya orang nanya, oh privilege nah, dan lain-lain lah gitu. Jadi kita akuin aja gitu. Akuin aja. Memang di Oke. dunia ini ada privilege gitu. Yes. Jadi semakin otentik, semakin kita bisa berempati sama customer kita, gua rasa orang tuh pelan-pelan bakal tahu kebenarannya gitu. Oke. Cuma ya jalur yang bener ini bakal makan waktu jauh lebih lama daripada jalur-jalur instan. Simpelnya gini, banyak orang kan langsung maki aja. Maki viral, udah, kelihatan alfa gitu. Iya, Itu bisa dibilang kayak jalur instannya. Iya. Tapi kalau jalur yang benernya, edukasi pelan-pelan, udah pasti harus jangka panjang dan Iya, itu sesuatu yang orang tuh nggak realize. Karena kebanyakan Gen Z sama milenial kan baru hidup, apalagi di dunia Sebentar, profesional. kan? Sebentar, nggak nyampe 5 Betul. tahun gitu kan. Jadi mereka harus bisa lihat generasi-generasi yang bisa ngelakuin satu hal selama 20 tahun. Yes. Sekarang aja kita nggak kebayang doing one thing for 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Warren Buffett, orang pengen sekaya dia gitu. Iya. Iya. Bos, dia pensiun umur berapa? Dia konsisten tapi kan. Dia pensiun umur berapa? Iya. Ngelakuin berpuluh-puluh tahun. Nah, Dari itu tuh- umur 14 tahun dari sampai umur umur 14 90-an ya. Nah, itu yang orang nggak lihat. Iya, iya, Nah, iya, itu yang pelan-pelan ya perlu edukasi berbarengan lah secara market. Itu. Tapi in the meantime, kakak-kakak ini mengedukasi orang, pernah nggak sih dikatain hoax, misleading? Ya, pernah. Pastinya pernah lah. Pengalamannya pastinya boleh pernah. diceritain nggak? Pasti ya. Bebas siapa duluan nih? Tapi selama kita konsisten gitu ya, misalnya orang bilang, ini mah hoki gitu loh. Iya. Terus ternyata saya tuh konsisten, untung terus gitu ya, untung terus gitu. Orang lama-lama, oh iya ya awalnya kayaknya nggak percaya, tapi lama-lama kok nih orang konsisten. Nah makanya memang sekarang tuh kita harus fokus aja, tutup kuping. Yang penting Iya. kita konsisten hasilnya. Nanti dari hater dia bakal berubah nih. Ya. Oh, Jadi Benar. dari hater dia merubah kayak, oh mulai kayak nih orang ada isinya gitu. from mulai hater to follower. Yes, Ya. setuju, Oke, agree. oke. Konsisten di perkataan sama konsisten Yes. di perbuatan. Yes. Sebenarnya kalau di bisnis pun kan everything about trust. Jadi Yes. track record ya mungkin Yes, bahasanya. setuju. Track record itu bisa dibilang kayak Trust itu emang harus dibuild ya bro ya. satu pegangan atau pilar paling penting lah untuk
figure apapun. Ini berlaku untuk brand, yang bentuknya institusi, berlaku untuk yang personal. Karena kalau misalnya kita nggak ada pondasi trust itu, kita nggak punya anything. Ya. Mungkin bedanya kalau di dunia perbazaran sekarang ya, mereka nggak butuh trust, yang penting rame aja gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ada figure, misalnya brand, atau misalnya Liputan 6, Raymond Chen, atau Ante Hakim, dan lain-lain, reputasi itu mungkin salah satu aspek paling penting yang gue rasa semua pebisnis setuju, ini yang paling penting, ini nggak boleh hilang. Dan reputasi selalu lengket ke namanya konsistensi. Kita konsisten kan dengan kata-kata kita, kita konsisten nggak sama perbuatan kita. Belum lagi antara perkataan apa perbuatan itu matching nggak. Dan banyak tuh kan apalagi dapat dopamin hitnya di sosial media kan, perkataannya aja dibikin konsisten, perkataannya dibikin gede, tapi secara actionnya beda gitu. Nah tapi itu lama-lama tuh bakal kelihatan, Mungkin mereka sekarang masih get away with it lah, tapi misalnya kalau 20 tahun, 30 tahunan, kita hidup kan for the long game ya, kita nggak cuma lihat 1 tahun, 2 tahun ke depan. Indonesia maju juga nggak dalam 5 tahun ke depan, kan masih ada 20 tahun lagi nih kan. Jadi horizonnya harus dipanjangin gitu. Jadi challenge-nya itu sih. Oke. Kalau tadi Kak Andre kan misalnya bilang ya privilege itu memang ada kan? Memang ada. Nah kalau di dunia finance kita misalnya bisa nge-track nih, kayak tadi Kakak bilang orang tua memang punya perusahaan apa segala macam. Kalau aku mau nanya ke Kak Raymond nih, pertanyaan Kak Raymond adalah Kak itu kan cukup vokal ya dalam kontrak atau apapun tentang kebijakan saat ini misalnya gitu yang memang kita nilai mungkin tidak cukup baik gitu loh. Kok bisa berani sih? Kayak apakah ada percayalah berani anak zaman sekarang ada backingan gitu? Kalau saya nggak berani. Backingan nggak ada. Yang berani. Oke. I'll be very honest, saya punya backingan. Mungkin backingannya satu, gitu? Tuhan. Oke, jadi benar-benar itu pure ya, backingannya itu aja satu. Mungkin karena nilai kali ya, dari mama sendiri juga, bahkan kemarin kayak gini, update di Twitter juga. Kayaknya kali ini mau coba kontennya lebih banyak optimis ya. Kayaknya media-media semua terlalu banyak yang pesimis, dan ternyata itu ngaruh ke mentalnya orang yang buka sosmed. Sedangkan kita lagi di titik tahun ini sama tahun depan ya, itu challenging banget. Kalau misalnya challenging, yang kita lakuin itu jangan panik, sama kayak saham lah ya, sama kayak investing gitu loh. Justru hal pertama yang jangan dilakuin itu panik. Tapi apa yang mereka konsumsi tiap hari itu bikin mereka panik, dan ujungnya kalau orang panik, orang nggak bisa grow. Mereka nggak tahu harus belajar apa, harus siapin apa, dan lain-lain. Oke, kayaknya mau coba lebih banyak optimis deh. Coba jangan terlalu banyak kritik, jangan terlalu banyak yang negatif gitu. Terus diingetin sama mama, kamu tuh kayak gini kan untuk kebenaran. Kamu butuh sadarkan banyak orang gitu. Apa nanti nggak takut dikira udah dibeli nih? Gitu. Jadi selalu ada dilema. Pas kita mau positif, selalu ada negatifnya. Pas kita mau kritik apa adanya, orang bilang, ini terlalu banyak memecah belah negara gitu. Dan itu nggak ada jawabannya, to be honest. Dan itu balik lagi ke nilai orang masing-masing. Kalau ditanya, kenapa berani, nggak ada backingan, nggak ada. Berani atau nggak, sebenarnya nggak. Ujung-ujungnya, kemarin tuh sempet loh, ada satu periode pas gue vokal banget ya. Yang bilang, siap nggak anaknya masuk penjara? Wah. Soalnya kan, tapi gini. Tapi lu siap masuk negara buat Indonesia nih? Dia bilang enggak lah gitu. Kalau mama sih bilang enggak lah gitu. Karena kan tahu kan yang kamu sebutin itu juga benar, dan itu nggak ngejelekin orang secara personal, dan ngebedahnya juga secara kritis dan lihat ada fakta-faktanya. Jadi kayak percaya aja lah gitu. Ya, jadi ada unsur orang tua mempengaruhi sih nilai-nilai yang udah diajari dari kecil. Jadi kayak ditanya berani atau nggak berani, sebenarnya takut. Tapi kan orang berani itu bukan nggak ada ketakutan, tapi ada ketakutan, tapi tetap ngelakuin itu. Ya udah, jadi ya prinsipnya coba karena pegangan pribadi aja sih. Emang itu nilai-nilai yang diajarin dari kecil. Oke, nah terus bukan pertanyaan sih. Aku pengen minta kakak berdua mungkin ngasih saran untuk content creator yang mungkin baru mulai atau sudah mulai tapi belum sebesar kakak berdua. Apa sih yang mau kalian bilang untuk mereka supaya memberikan konten itu yang kalau kita bilang sekarang mutu gitu ya, jangan asal kosong gitu. Pertama mungkin dia harus pilih dulu ya, mau sektornya sektor apa mungkin kalau konten ya. Bidang yang dia mau ngomongin apa, lalu dia harus punya skill di bidang tersebut sebenarnya. Contoh misalnya mau di finance, dia harus ada pengalaman finance dulu menurut saya, baru dia nyemplung. Kalau nggak ya ngomongannya nggak ada isinya gitu loh. Kalau menurut saya sih itu dua aja sih. Ya, mungkin kalau buat teman-teman kita kasih motivasi komersil dulu ya. Motivasi komersilnya di 2050 attention economy itu puncaknya bisa ke $50 triliun. Itu gila banget. Itu gede banget.
bisa dibilang hampir semua ekonomi yang bergerak di seluruh dunia itu bakal nggak jauh-jauh dari media, influencer, buzzer, dan advertising. Iya. Udah pasti itu bakal jadi center of everything. Contoh lah, lihat New York. Kalau datang ke New York, Iya, semua betul, gitu. betul. Dan itu ekonomi yang gede banget. Jadi pertama harus ada motivasi komersilnya, mau nggak mau. Itu di Indonesia kan, mereka perlu makan. Nah yang kedua, mungkin sekarang tuh sebenarnya memang momen yang susah. Dan coba lihat sejak pandemi kan kita lihat banyak kreator-kreator baru Iya. naik down gitu. Sekarang tuh nggak sebanyak itu loh. Ada sih dikit-dikit Beberapa ya, muncul, iya. yang dulu gede, terus makin gede lagi Iya. gitu. Yang susah itu stay konsisten sih. Iya. Contohnya kalau lihat analytics di YouTube-ku, misalnya YouTube kan 3 juta gitu misalnya, itu tergolong, ya kita juga bersyukur gitu. Iya. Tapi kalau dilihat 6 bulan sampai 1 tahun pertama dibanding chart 3 tahun terakhir, itu tuh kayak gini. Terus mikir ya, pas lihat balik, kok tahan ya, views rendah itu ya, kok tahan ya gitu. Tapi waktu itu karena mikirnya nggak nyari reward instan, ya udah coba aja terus tiba-tiba ada satu di analytics tuh, boom, tiba-tiba naik. Iya. Kayak bisa Setuju. dibilang dapat momentum tambahannya nih. Baru dia bagus dari sana. Nah kebanyakan orang di periode 6 bulan itu pasti drop. Jadi konsisten itu penting. Di zaman sekarang otentik itu juga penting. Yes. Ini dunia tipu-tipu tuh makin gila. Apalagi buzzer makin gila. Iya, iya. Apalagi ada katanya budget negara untuk itu makin banyak gitu. Noise makin banyak. Jadi yang paling bakal kelihatan beda di lautan noise sebanyak ini adalah yang paling otentik sekarang. Yes. Contoh dulu orang production pengen harus bagus dan lain-lain. Coba lihat sekarang konten-konten yang paling works itu yang natural, pakai Iya. HP biasa, pakai apa. People will ujungnya balik lagi sih. Manusia sebagai makhluk sosial itu bakal nyari manusia lain. Dan manusia lain, interaksi sosial itu selalu lihat dari kedekatan, otentisitasnya gitu. Jadi tahan aja. Kalau punya intensi yang bagus, bahkan intensi komersial aja, belajar konsisten sama belajar otentik. Udah, jalan aja gitu. Karena kita juga made by accident, kita Yes, berdua agree. lahir dari eksperimen yang kita nggak nyangka kita bisa Iya. sukses gitu kan. Betul. Jadi tapi kalau aku boleh simpulin lagi, sebenarnya konten kakak berdua memang awal accident. Yes. Cuman tetap harus ada bekelnya gitu. Ya, ada Bener. skillnya, ada Iya. ilmunya, berisi lah. Dan Bener. harus ada purpose-nya juga, jangan Iya. asal ngomong, asal cuman ngejar viral aja gitu. Iya, setuju, Oke. setuju. Bener. Aduh, udah seru banget ya, ternyata kita nggak, ini udah ngomong 45 menit loh kan, Udah ngomongin 45 soal menit konten ini ya? doang. Biasa ngomongin yang berat-berat kan, ini ternyata seringan ini bisa 45 menit loh omongan. Iya. Dan hopefully Biasa berat-berat sih. ini semua bisa, hopefully ini semua bisa menjadi masukan buat teman-teman yang baru memulai jadi content creator, terus juga memberikan kontennya yang positif dan berimpact buat banyak orang sesuai tema liputan 6 kali ini. Boleh dong Kak satu kata untuk liputannya masing-masing. Oh, sukses terus buat liputan 6. Satu kata. Satu kalimat. Satu kalimat. Oh, satu kata ya? Satu kata. Konsisten kali ya. Oke. Oke. Raymond, Edukasi. edukasi. Oke. Tolong semua media push edukasi ya. Rakyat kita butuh itu. Oke, siap. Thank you banget untuk Alright. Kak Raymond dan Kak Andri. Thank you so much.